Shalom, selamat datang pada perayaan dan ibadah Natal umum Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamyang Layang, Gereja Maranatha, tanggal 24 Desember tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Adapun tema pada tahun ini, mereka akan menamakannya Immanuel, Matius 1 ayat 23. Dengan subtema, namanya Immanuel, memantapkan cipta, rasa, karsa, dan karya kita untuk membangun jemaat yang inklusif dan misioner. Untuk tertibnya acara, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Perayaan Natal. Yang pertama, laporan Ketua Panitia oleh Bapak Irwan Satyono SPI. Kedua, BPH Majelis Jemaat GKE Tamyang Layang. 3. Ibadah Natal. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dalam pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berlalu, dengan keterbatasan dan kesederhanaan, seperti Tuhan yang lahir ke dunia yang penuh dengan kesederhanaan. Demikian pada Natal tahun ini, memohon dan berharap pada Tuhan akan suatu keajaiban. Kita masuk pada acara kedua, yaitu perayaan Natal. Laporan Ketua Panitia oleh Bapak Irwan Satyono SPI. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami menyampaikan laporan Panitia Natal tahun 2020, izinkan kami untuk membacakan pesan Natal bersama untuk kita. Pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2020. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Matius 1 ayat yang ke-23. Saudara-saudari terkasih, kami, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Ibu dan Bapak, saudari dan saudara sekalian, beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini, kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah
sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus, bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia, sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sebagai sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun, kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah sorgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Musa takut menghadap Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar
akan kelemahannya, tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat 10-14. Sama halnya dengan Nabi Yeremia, dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya, pada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria, tunangannya yang belum ia nikahi. Matius 1 ayat 18-25. Saudara-saudari yang kekasih, Natal adalah berita sukacita dan perwartaan cinta karena juru selamat, Sang Raja Damai. Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya, karena kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat. Bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu, tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing, kita mengalami Sang Immanuel sebagai sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan, ataupun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2020
dan Tahun Baru 2021. Jakarta, 1 November 2020. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, Ketua, Pendeta Jack Lepin Fritz Manuputi, Sekretaris Umum, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua, Monsinyur Antonius Sobianto Bunyamin, Sekretaris Jenderal. Demikian pesan Natal bersama yang dapat saya bacakan. Kemudian saya lanjutkan dengan laporan panitia. Panitia ini bertugas sesuai dengan SK Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang nomor 111 BPH dan seterusnya tanggal 2 Desember 2020 tentang revisi Panitia Pelaksana Natal Umum tahun 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021 di Gereja Maranatha Jemaat GKI Tamiang Layang. Ada beberapa hal yang dapat kami laporkan dari 2 kali rapat panitia. Yang pertama, pelaksanaan perayaan Natal di Gereja Maranatha dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020. Kegiatan perayaan Natal tahun 2020 ini lebih difokuskan pada kegiatan diakonia atau anjang sana yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memberikan bingkisan Natal kepada 39 orang warga jemaat. Adapun sumber dana dalam pelaksanaan perayaan Natal ini antara lain bantuan dari BPH Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang sebesar 3 juta rupiah. Saldo panitia perayaan Natal tahun 2019 1.500.000 rupiah. Kemudian ada sumbangan dari donatur sarang walet sebesar 1.500.000. Kemudian sumbangan dari penetua diakon dan warga jemaat lingkungan Sion dan lingkungan Bethlehem berjumlah 4.850.000 rupiah, sehingga anggaran yang terkumpul sebesar 10.850.000 rupiah. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPH Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang, pada Ibu Pendeta yang melayani kita pada hari ini, kepada Ketua Lingkungan Sion, kepada Ketua Lingkungan Bethlehem, para penasehat Gereja Maranatha, dan seluruh warga jemaat lingkungan Sion dan lingkungan Bethlehem, serta donatur yang telah berpartisipasi menyumbang dana untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota panitia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu mensukseskan acara ini. Kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada tim multimedia Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang. Terima kasih juga atas kerjasamanya sehingga seluruh rangkaian acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Terakhir, saya atas nama panitia mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Immanuel. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia untuk pesan Natal dan juga laporan Ketua Panitia. Selanjutnya kita akan mendengar dan menyaksikan bersama sambutan dari BPH Majelis Jemaat GKI Tamyang Layang. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Aripanan Putut Lelu SH selaku Wakil Ketua 3 BPH Majelis Jemaat GKI Tamyang Layang. Silakan. Shalom. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal terkhusus untuk warga jemaat di lingkungan Gereja Maranatha. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari BPH pada saat ini, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pendeta Gunedi selaku Ketua BPH yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada saat ini karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dan saya sebagai Wakil Ketua diperintahkan untuk menyampaikan sambutan pada acara Natal kita pada sore hari ini. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali sambutan ini saya mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian yang pada saat ini hadir di gereja ini, dan juga jemaat sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, untuk selalu bersama-sama memanjatkan ucapan syukur dan terima kasih kita atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sepanjang 1 tahun selama di tahun 2020 ini. Tuhan telah menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga, masyarakat maupun gereja, di dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing. Oleh sebab itu hingga pada saat ini, walaupun di dalam masa situasi pandemi pada saat ini, kita tetap bisa melaksanakan ibadah Natal secara virtual, dan ini tidak mengurangi daripada hikmat Natal yang kita laksanakan pada saat ini. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali mengajak kepada kita semua pada saat ini untuk kita kembali membuat kilas balik dan merefleksikan segala tugas pekerjaan kita yang sudah kita laksanakan selama tahun 2020 ini. Tentunya ada masa kita merasakan suka dan ada juga kita merasakan duka. Kita merasakan suka ketika apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita itu bisa berhasil, bisa tercapai. Itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Demikian juga ada masa dukanya. Banyak macam ragamnya masa duka yang kita alami. Ketika kita gagal di dalam setiap pekerjaan kita, ketika kita ada masalah pun demikian. Ketika kita kehilangan saudara-saudara kita, keluarga kita, orang yang dikasihin kita selama tahun 2020 ini. Tetapi itu semua tentunya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan pada saat ini kita yang bisa hadir di gereja ini maupun Bapak Ibu sekalian yang juga ikut menyaksikan dan mengikuti ibadah Natal ini, dan juga barangkali saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, di tempat isolasi, dan di tempat-tempat lainnya juga bersama-sama bisa mengikuti ibadah perayaan Natal kita pada saat ini. Itu semua karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan mengasihi kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu sidang masa Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini.
Tentunya ada banyak harapan, ada banyak cita-cita yang akan kita kerjakan bersama di tahun 2021 nantinya. Atas nama BPH, kami menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada seluruh warga jemaat. Di dalam masa situasi seperti ini, masa situasi sulit, kita bisa bekerja sama, membangun gereja, membangun iman kita dengan segala keterbatasan dan keberadaan kita. Demikian juga dengan segenap jajaran daripada BPH, pekerja gereja, dan semua kita yang sudah bekerja untuk pelayanan gereja. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kebersamaan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Demikian juga kepada panitia pelaksana Natal di Gereja Maranatha, kami sangat menyadari segala macam hambatan, tantangan, persoalan dalam pelaksanaan Natal ini, tapi atas pertolongan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, semua bisa kita selesaikan dengan baik. Kita bisa melaksanakan Natal kita pada sore hari ini. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan atas nama BPH dan keluarga dan jemaat di sini. Kami menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Aripanan Pututelo Esa selaku Wakil Ketua 3. Sekarang kita tiba pada ibadah Natal. Marilah kita mempersiapkan keberadaan kita untuk ibadah Natal sebagai liturgus diakon Ibu Epi Triani. Shalom, selamat sore. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita memasuki ibadah Natal. Hiruk pikuk dunia yang serba tidak pasti saat ini membuat kita sebagai manusia terkadang takut dan khawatir. Namun itulah kenyataan hidup yang harus dihadapi. Bukannya takut tapi harus berani, bukannya khawatir tapi terus berjuang, karena ada mimpi yang harus dicapai dan selalu ada harapan dalam rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara-saudariku, sambutlah Raja Damai yang telah, sedang, dan akan datang. Dialah Allah yang membawa damai sejahtera di bumi. Songsonglah Dia yang datang di dalam nama Tuhan.
Sidang Mesare Natal yang berbahagia, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 99, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, Mesare Natal diundang berdiri untuk menerima potum dan salam. Gita Sorga bergema. Bapak Ibu, bersama kita habiskan ibadah Natal kita dengan menerima fotum dan salam. Pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Mesare Natal yang berbahagia, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 94, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Hai Kota Mungil Bethlehem. Betapa kau
Bersama mari kita berdoa. Dengan rasa sukacita yang sungguh kami umat-Mu bersyukur padamu Allah. Bapa, Engkau telah mengaruniakan Sang Tunas Daud bagi kami sebagai Raja yang memerintah kami. Tolonglah agar kami dapat mengangkat pintu gerbang hati kami dan membiarkan Engkau Tuhan Yesus lahir dan tinggal di dalam kami. Tolonglah kelahiran-Mu Tuhan Yesus memberi arti bagi kami, yaitu kami dapat hidup bijaksana, takut akan Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga damai sejahtera Natal benar-benar melingkupi kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami yang hancur hati, yang kecewa, yang terluka, yang ditinggal orang-orang yang kami kasihi, yang berada dalam kesulitan yang belum terselesaikan, yang berjalan di lorong-lorong kegelapan. Bahkan saat ini kami sedang menghadapi pencobaan yang berat, yaitu virus corona COVID-19 yang berkepanjangan dan berdampak pada tatanan kehidupan kami. Saat ini kami undang Engkau Tuhan Yesus, bersinarlah dan penuhilah hidup kami dengan kehangatan cahaya kasih-Mu. Dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus akan memancarkan sinar pengharapan bagi kami. Yesus Kristus, Engkau adalah imam besar yang agung, yang peduli dan mengerti setiap pergumulan kami. Sungguh kami tak dapat mengungkapkan syukur kami dengan kata-kata atas hadiah Natal, hadiah terbesar yang kami terima saat ini, selain menyerukan Hosiana, datanglah Raja Damai dan Pahlawan Damai. Dan bersama seruan ini kami berserah diri dengan keyakinan bahwa masa depan kami akan bersinar cemerlang, penuh pengharapan, penuh kedamaian bersama-Mu sampai Maranatha. Haleluya, amin. Masa Raya Natal yang berbahagia, kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 72, bait yang pertama dan bait yang kedua, Siapa Gerangan Sang Raja. Gerangan Sang Raja yang telasih, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus samping, mari melihat, nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Buat hamba yang dulu disabdakan, kini terdata, telah digenapi. Sang Raja Damai pembawa terang abadi, sekarang lahir, surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Kita akan mendengarkan paduan suara Jemaat Gereja Maranatha.
Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan di dalam liturgi Mika 5 ayat 1 sampai 5 dengan judul Raja Mesias dan Penyelamatan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Penyalaan lilin Natal. Habis gelap terbitlah terang, terang yang ajaib menerangi bumi. Dialah Anak Kudus, dialah Raja Shalom. Penyalaan lilin Natal yang pertama oleh Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Helmiani STH, yang kedua oleh Ketua Panitia Natal Bapak Irwan Setiano SPI, yang ketiga oleh Wakil Ketua 3 BPH Majelis Jemaat Tamiang Layang Bapak Aripanan Putut Lelu SH, yang keempat oleh Ketua Pembangunan Gereja Maranatha Bapak Dr. Andes Prindiono Leloni MM, yang kelima oleh Ketua Lingkungan Sion Ibu Lili Sabtuni SPD MM, yang keenam oleh Ketua Lingkungan Betlehem Bapak Pujiono SPD, yang ketujuh
oleh Ketua SP Persion Ibu Santi Dodi. Yang kedelapan oleh Ketua SP Per Bethlehem Pendeta Larissa Betia. Yang kesembilan Panasehat Gereja Maranatha. Yang pertama oleh Nyonya Amerita Rampang, yang kedua Bapak Mujiono Supardi. Sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, kita angkat pujian kita, Malam Kudus diundang untuk bangkit berdiri. Pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Sang Firman yang menjadi manusia, Allah yang diam di antara kami, Allah yang memberkati kami. Saat ini sabdamu terbentang di hadapan kami sekalian umat-Mu. Sebentar kami bersama membaca dan merenungkannya. Kami sadar kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Karenanya kami memohon urapan kuasa Roh Tuhan atas kami satu persatu, agar hikmat itu boleh menjadi milik kami dan kami mengerti kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, pemberitaan firman ini kami serahkan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dengan perikop kelahiran Raja Damai.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kita sore ini kita boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah dan perayaan Natal di Gereja Maranatha Jemaat GKI Tami yang Layang. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan bagian dari firman Tuhan tadi, yaitu Yesaya 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya pasal 9 ini secara khusus memang berbicara kepada seluruh umat Israel. Bukan hanya pada umat Israel saja, tapi juga kepada kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Kita sadar bahwa kita kerap kali terimpit, merasa tak berdaya, berputus asa melihat semua yang terjadi di sekitar kita. Terutama pandemi COVID-19 yang belum juga terputus mata rantainya sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Itu berarti pula bahwa kita sedang dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat, pembebas kita dari semua kekhawatiran dan ketakutan kita. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mau berbicara ternyata tokoh yang dinantikan itu bukanlah seorang yang hebat, bukanlah seorang yang gagah perkasa, bukanlah seorang yang berotot kawat bertulang besi. Ternyata yang diperkenalkan Sang Mesias itu kepada Israel adalah Sang Mesias dalam rupa seorang bayi, dalam rupa seorang anak. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasih oleh Tuhan, seorang anak, apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak? Bukankah kita yang mesti menolong seorang anak, bukan sebaliknya? Tetapi betapapun kecewanya kita, itulah yang tertulis di dalam Alkitab, dan itu tidak salah. Ya saya juga tidak salah ucap. Karena Sang Mesias itu datang dalam rupa seorang bayi. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, seorang anak telah lahir untuk kita dan namanya adalah Immanuel seperti tema kita tahun ini. Karena Allah tahu persis, tahu betul bahwa seorang anak itulah yang dibutuhkan oleh kita. Apa artinya bahwa kita membutuhkan seorang anak? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa anak itu adalah lambang dari masa depan. Karena Bapak Ibu itu berarti bahwa anak itu adalah simbol pengharapan. Seorang anak telah lahir untuk kita, artinya ada sebuah pengharapan, ada masa depan yang Tuhan mau siapkan untuk kita lewat kelahiran anak itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua bahwa anak itu adalah juga lambang dari kelembutan dan kepolosan. Seorang anak telah lahir untuk kita, artinya ada sebuah gaya hidup yang ditawarkan atau yang diperkenalkan kepada kita. Karena sekarang orang lebih mengandalkan kekuatan, lebih mengandalkan kekuasaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tayangan-tayangan pun kerap kali menggambarkan tentang kekuatan, tentang keperkasaan dan tentang kekuatan itu. Sehingga yang terjadi kemudian adalah kekerasan. Karena ketika diperhadapkan dengan kekuatan,
maka ia selalu identik ada kekerasan di dalamnya. Dan itu menyuburkan sikap-sikap yang tidak lagi mau peduli terhadap orang lain. Karena orang berpendapat siapa yang kuat, ia yang berkuasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apakah kemudian kekerasan itu bisa menyelesaikan konflik? Ternyata tidak. Kekerasan justru melahirkan konflik-konflik yang baru lagi. Tidak akan pernah bisa putus. Terus ada konflik kalau kita menyelesaikan konflik dan kekerasan. Anak kecil sebagai wujud dan lambang simbol bahwa ternyata kelembutan, kepolosan, keluguan justru itu yang menjadi sesuatu daya tarik yang mau ditawarkan untuk kita. Karena justru di situ terkandung sebuah kasih dan ketulusan yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, seorang anak telah lahir untuk kita. Sebuah pilihan baru ditawarkan bagi kita lewat kelahiran ini. Apa itu? Artinya berani mengalah. Karena orang yang mengalah itu bukan berarti bahwa ia kalah atau gampang menyerah. Kelemah lembutan bukan berarti kelemahan. Rela berkorban bukan berarti rela menjadi korban. Kekuatan untuk mendapatkan kasih. Kekuatan untuk memperoleh cinta. Karena kuasa itu adalah wujud ketika kita mampu mencintai, ketika kita mampu menjadi penolong, mampu memberikan teladan untuk orang lain. Itulah cinta yang sejati yang diwujudkan lewat kelahiran seorang anak, lewat kelahiran Sang Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita. Selamat merayakan Natal tahun 2020. Selamat menyongsong tahun baru Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus. Kami saat ini dalam sukacita ibadah Natal, merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat di Gereja Maranatha. Satu jiwa dalam satu sukacita. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 kami boleh bersama-sama merayakan Natal secara virtual saat ini. Kami percaya semua ini karena kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, berkat demi berkat, anugerah Tuhan yang kami nikmati, kami alami, kami terima dalam setiap hari hidup kami. Dan kami yakin ke depan Tuhan lebih memberkati kami, menopang kami, dan segala kuat kuasa yang boleh datang dari Tuhan. Kami tetap menjadi umat Tuhan yang setia untuk melakukan setiap tugas bagian dan tanggung jawab kami. Menyerahkan seluruh kehidupan kami. Masa raya Natal ini agar boleh memberikan arti bagi kami. Gak jiwa kami tetap bersuka cita. Karena kami tahu ketika kidung Natal itu sudah berlalu, justru saat itulah ada tugas tanggung jawab yang kami emban untuk terus mewartakan damai dan sukacita, sehingga roh Natal itu tidak pernah mati, akan hidup di sepanjang tahun kami, bukan hanya 1-2 hari atau 1-2 minggu. Biarlah roh Natal itu tetap memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setiawan dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, diberkati semua panitia perayaan Natal, lingkungan Sion dan Bethlehem. Diberkati kami sekalian dalam hari hidup kami. Ini doa dan harapan kami Bapak yang kami sampaikan di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami, sudah ajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sekarang ada kesempatan untuk kita semua memberikan persembahan syukur. Lihat betapa baiknya Tuhan kepada kita. Palungan dan lampin serta kehinaan kandang menjadi bukti bahwa Dia melawat dan mengerti nestapa anak-anaknya. Natal adalah cara ilahi Sang Bapa kepada kita, sehingga damai dan sejahtera yang dinyanyikan malaikat pada Natal pertama kali menjadi bagian kita. Mari kita ungkapkan rasa terima kasih kita melalui persembahan yang kita berikan dengan hati yang kudus dan bersukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam Natal malam ini, karena Engkau begitu baik memelihara kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pekerjaan kami Engkau berkati, sehingga pada malam hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberi kekuatan kesehatan bagi kami, bahkan melimpahi kami dengan rejeki berkat, sehingga di tahun 2021 kehidupan kami akan semakin baik dan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan dengan sukacita di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, baitnya yang pertama sampai persembahan syukur selesai diedarkan. Alam Raya berkumandang. Umat diutus dan diberkati. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita.
Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Karena itu serahkanlah kehidupan kita hanya kepadanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sidang masa raya Natal yang berbahagia, diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama angkat pujian kita, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan menerima berkat Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadah Natal kita saat ini. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kemuliaan-Mu nyata dalam segala perkataan dan perbuatan kami, ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, untuk diteruskan dan dilabakkan kepada seluruh ciptaannya hari ini dan sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah Natal kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Dan acara selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Demikian perayaan dan ibadah Natal umum Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang Gereja Maranatha tanggal 24 Desember tahun 2020. Jemaat GKE Tamiang Layang lingkungan Gereja Maranatha mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.